Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, hadaratil muhtaramin, para ulama, para kiai dan seluruh aparat pemerintah, jajaran Muspida di Kecamatan Cibarusa, Pak Camat, Pak Kapolsek dan Pak Danramil yang alhamdulillah di tengah lagi disebutin, yang ditungguin datang. Marhaban, ahlan wa sahlan bikudumikum, Bapak PJ kita. Mudah-mudahan orang tua kita, pimpinan kita saat ini, Pak Dani insyaallah selalu disehatkan Allah. Barokah lahir batin. Biar belum lama mimpin kita, tapi kan udah 2 kali. Berarti hitungannya udah pengalaman. Mudah-mudahan sehat terus sampai seluruh amanat yang diberikan oleh beliau di dunia ini tuntas dilaksanakan. Juga para kiai yang hadir, wabil khusus Khadimul Ma'had, sahabat saya, sahibul fadilah Kiai Haji Jamaluddin Nawawi, beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat, Kiai Haji Muhammad Saleh, Pesantren Al-Abadiyah, Gus Faiz dari keluarga besar di tempat ini, juga sahabat saya Kiai Haji Soleh Jailani, Kiai Haji Imam Mulyana, juga para kiai dan para asatidz lainnya, para ustadzat, pimpinan-pimpinan masjid, musalla, majelis ta'lim, para santri pesantren Al-Baqiyatus Shalihat, segenap alumni, dan Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan malam ini saya yakini mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala bisababi sahibil haul, Allah yarhamuh, al-maghfurlah, Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Hari ini kita ngumpul di puncak acara setelah lebih kurang 3 hari keluarga dari sahibul haul melaksanakan kegiatan haul, bukan sekedar seremoni acara di malam puncaknya, tetapi telah dimulai dengan khatmul Quran, tahlil, ziarah, dan berbagai aktivitas lainnya sebagai tanda pengabdian dan kebaktian seorang anak kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita yang sekarang masih hidup bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh guru kita Kiai Jamaluddin Nawawi dan seluruh keluarganya. Entar kalau orang tua kita udah nggak ada, bisa kita bikin haul berhari-hari seperti ini. Sebab memang ajaran agama, jangankan anak yang orang tuanya masih hidup dia udah biasa berbakti. Anak orang tuanya masih hidup sudah biasa berbakti. Ada anak orang tuanya masih hidup lalu dia tidak berbakti dan baru berbakti setelah wafatnya orang tuanya, itu masih disebut sebagai kebaktian. Maka tidak ada yang salah dari pelaksanaan haul.
Yang salah yang ngajinya kurang jauh. Betul apa betul? Ini kalau yang ngaji sampai tengah malam masih duduk betah begini, demen haul semua. Jangan tanya ustadznya sama kiainya, lah kalau nggak ada haul kagak ada tahlilan, rugi pasaran. Betul Kiai Imam. Seharian udah 7 tanggapan dia. Saking banyaknya yang manggil. Saya dari pagi juga banyak yang manggil. Asal manggil saya jawabin. Gak ada yang salah dari haul. Bukan kemudian orang berkata ini gak ada dalilnya. Ini gak ada rujukannya. Problem besar orang yang mengaku muslim dan mengaku tahu tentang agama. Saat ini problem besarnya adalah karena jargon kembali kepada Quran dan hadis. Loh kok kembali ke Quran salah? Sebentar. Kalau orang membaca Al-Quran tanpa ilmu, orang membaca Al-Quran tanpa adab, min adabi qiraatil Quran adalah faham tentang ulumul Quran. Saya bahas buat orang yang ngaku tahu ilmu agama, Pak. Bukan orang awam. Kalau kita kebanyakan qiraatul Quran, udah baca aja. Jangankan kita lancar, kurang lancar aja pahalanya double. Tapi kan belakangan banyak orang yang ngaku faham Quran. Banyak orang ngaku faham agama. Lalu yang dia baca Quran dan dia tidak temukan dalil tentang suatu amalan agama, dengan cepat menyimpulkan yang itu tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, maka jargonnya adalah kembali kepada Quran dan hadis. Kalau orang-orang NU sudah menjadikan kesepakatan namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan tidak perlu kembali kepada Quran dan hadis. Kenapa? Wong kita nggak pernah lari dari Quran. Jadi kalau yang kembali karena pernah ninggalin, kira-kira kalau kita ngaji apa kagak? Sabanari apa kagak? Lah model nggak pernah ninggalin Quran ngapain balik? Orang nggak pernah tinggal. Betul apa betul? Maka adab membaca Quran penting menghidupkan ulumul. Cuma ada di pondok pesantren yang begini. Maka kalau malam ini kita laksanakan haul, sahibul fadilah, sahibul karamah, Mama Kiai Haji Ma'mun Nawawi, tidak lagi perlu diperdebatkan, meskipun tidak boleh bosan untuk menjawab teman-teman di luar sana yang masih mempertanyakan acara semacam ini. Saya rasa kalau orang-orang NU sudah diajarkan dari banyak kiai dan guru-guru kita, cukup merujuk dari hadis riwayat Imam Baihaqi yang dikatakan oleh beliau, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada'a bi Uhud fi kulli haul wa idza balagha rafa'a sautahu fayaqul salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Cukup udah. Kenapa kita bikin haul? Tiap tahun Rasulullah ziarah ke makam syuhada Uhud. Kira-kira kalau Nabi ziarahnya setiap tahun yang disebut fi kulli haul, itu artinya saban tahun apa bukan? Saban tahun. Kalau nabinya haul, kitanya haul, salah apa tidak? Kalau nabinya haul, kitanya bilang itu ajaran gak benar, salah atau tidak? Salah. Yang bilang haul kagak gak benar. Maka kalau tanya dalil, jangan belum khatam baca kitab udah ngeluarin fatwa. Nah mudah-mudahan insya Allah lah, kalau kita yang sudah berada di bawah bendera NU
Derek apa kata kiai, ngikut yang model begini, fa insya Allah sudah khatam, ngerti bahwa haul ini adalah memburu keberkahan. Justru yang penting bukan buat yang dihauli, tetapi yang penting buat kita yang pada datang haul. Mudah-mudahan dapat barokahnya. Amin Allahumma. Punya hajat tidak? Punya keinginan tidak? Apa? Rumah udah punya belum? Motor udah lunas belum? Haji udah belum? Banyak banget belum. Orang sering lupa bahwa selain kerja keras itu ada kerja ikhlas yang basisnya rohani. Kerja ikhlas yang basisnya rohani itu adalah dia membuka ruang di dalam batinnya untuk komunikasi langsung bainahu wa baina rabbih, antara dia dengan Allah. Lalu mengikhlaskan ruang itu diisi dengan komunikasi penuh kemesraan dengan kekasih-kekasihnya Allah. Makanya dulu para sahabat bertawasul langsung kepada Rasulullah, minta hujan, minta hajat, kepengen ini dan itu. Ini tafaulannya dilakukan sekarang kita kepada para waliullah. Kenapa? Ini sekaligus jawaban yang kedua, tadi soal hukum, sekarang yang kedua. Ini haul kita bukan buat kepentingan kita, bukan. Bukan buat kepentingan Allah yarhamuh, Mama Cibogo, Kiai Makmum Nawawi, bukan. Apalagi mohon maaf, jangan sampai datang ke Sahihul Haul terus kita pakai doa begini, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsan. Kalau kita bacanya mudah-mudahan ini karena tawadhunya beliau. Saya kadang-kadang takut yang kita datangin guru besar Pak Beji. Yang kita datangin ulama besar, baca doanya Allahumma in kana muhsinan. Kalau dia orang baik ya ditambahin kebaikannya. Kita hakul yakin, ini yang kita hauli min auliyaillah, min ulama'illah. Orang yang sekarang karyanya dibaca bahkan memberi manfaat kepada banyak orang setelah kehidupannya. Betul apa betul? Saya tanya, malam ini ada nggak yang nggak yakin dengan keulamaan Mama Cibogo? Ada nggak? Ada atau tidak? Yang ngaku ulama sekarang banyak, tapi ulama yang ninggalin cerita, ulama yang ninggalin asar, yang bahkan asarnya bukan cerita dari mulut ke mulut, bahkan karya tulisnya ada. Kalau jago ngomong banyak, yang jago ceramah banyak. Selama Indosiar bikin lomba tiap Ramadan nggak kelar-kelar tuh. Yang tukang pidato tapi cari ulama yang bikin buku dan kitab tidak banyak. Makanya beliau sudah selesai. Beliau sudah selesai. Doa kita ini kan mantesin aja namanya santri. Santri yang baik datang ke gurunya ngedoain. Walaupun beliau Masya Allah husnudzonnya luar biasa. Tapi ada bagian yang harus kita pegang ini sebagai konfirmasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ini confirm sudah. Jangan pernah Anda mengira orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Allah, bahkan diberikan rezeki. Maka ayo notaatin. Tata hati kita datang ke Sahibul Haul. Bagian ini menjadi penting supaya apa? Tadi saya bilang buka ruang batin. Supaya antara kita dengan Allah
itu ada komunikasi yang di dalamnya terhubung dengan kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah. Jadi kalau diundang sama haul, hakikatnya Anda tidak hadir diundang oleh Kiai Jamal atau Gus Faiz, tidak. Anda diundang oleh Sohibul Maqam, Mama Cibogo yang undang kita kemarin. Bagian ini yang harus kita ikat. Lalu yang ketiga sekarang, apakah ini juga kepentingannya buat zuriyatnya Mama Cibogo? Enggak. Saya belum nanya sama Kiai Jamal sama Gus Faiz atau sama keluarga yang lain. Saya belum nanya. Tapi hakul yakin kepentingannya buat beliau-beliau udah enggak. Beliau-beliau ini sedang merawat asar supaya nggak lupa sama sejarah. Namanya tuan rumah. Ngingetin supaya yang hidup masih ingat akan sebuah karya yang ditanamkan oleh Sahibul Maqam. Kenapa beliau udah nggak punya kepentingan? Karena jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Nggak punya kepentingan. Bapak Ibu, ini pentingnya nasab mulia dari orang soleh yang hidupnya bukan cuma dikenang karena perilaku adabnya, tapi prestasi-prestasi dalam kehidupan. Orang kalau sabar dan soleh, seperti tercantum dalam surah Ar-Ra'd yang saya bacakan tadi, disediakan oleh Allah satu ruang di dalam surga namanya Jannatu Adn. Siapa yang masuk? Mulai dari bapaknya, neneknya, kakeknya, anaknya, sampai cucu keturunan. Itu yang dijamin. Saya sering bilang ini ayat yang hilang dari keluarga Islam. Makanya banyak orang yang gak mikir nyari pendamping. Kantor urusan agama sudah menetapkan regulasi perlunya kursus calon pengantin. Tapi tanyain sama kepala KUA, banyak gak yang kira-kira orang kita calon pengantin ikut kursus? Kagak, kadang-kadang gak pakai kursus. Wong diketahuan dia tahu-tahu dikawinin. Yang bawa satpam. Betul. Ini soal milih jodoh. Maka Nabi mengingatkan al-irik dasas. Anda cari jodoh itu perlu dilihat tuh kriterianya. Apa yang dibawa itu nanti akan asasi betul itu. Orang bilang nggak ada kaitannya dengan keturunan, ada. Jaminan surga. Makanya berada di kalangan ulama-ulama soleh, keluarganya para ulama. Saya ingat Dr. Rois Am, Kiai Miftahul Akhyar, Kiai Jamal, datang ke pesantren motivasi beserta seluruh jajaran Rais Syuriah PBNU. Nah, beliau juga nanya begitu, ini kenapa pesantren namanya pesantren motivasi? Akhirnya ditelusurin saya, ditelisik. Dari ini nyambungnya kemana, dari bini nyambungnya kemana. Kenapa? Orang-orang NU dari dulu udah ngebiasain orang-orang tua kita tirakat buat anak-anaknya. Enggak nyampe buat dia dan anaknya, bakalan nebak di cucunya. Betul apa betul? Kenapa? Karena jaminan surga ini confirm loh ini. Al-Quran yang bicara. Sehingga dikatakan juga walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Surga sudah ditempatkan kalau orang soleh dengan dzurriyyatnya yang soleh. Meskipun amalannya nggak sehebat engkongnya, nggak sehebat bapaknya, tapi dia garis keturunannya ada, Allah tempatkan surga mereka reuni di dalam sana. Amin Allahumma. Maka kenapa nasab itu menjadi penting? Mencari keturunan mulia juga bukan hal perkara yang mudah.
Soal kita sepakat ngebungkus dengan ilmu dan adab, harga mati, Pak. Sebab apa? Rasulullah jangankan pesan kepada Bani Hashim, kepada paman-pamannya, kepada keponakan-keponakannya, bahkan kepada putrinya sendiri Sayyidatuna Fatimah. Beliau katakan, hai Fatimah, kau boleh minta apapun dari aku, harta, benda, dunia, tapi aku menyerahkan sepenuhnya kepada Allah nasibmu di akhirat nanti. Jadi jangan kemudian nasab yang mulia diambil kesempatan untuk menaikkan harga dirinya. Orang yang sering nyebut-nyebut orang tuanya lantaran dia enggak punya kebolehan untuk ditunjukinnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya dulu disebut laisal fata mayyaqulu hada abi walakinnal fata mayyaqulu ha anadha. Ini mahfudzat di pesantren tuh udah tua tuh. Bukan anak muda yang berkata, nih bapak gue, nih engkong gue, nih enjit gue. Tapi yang disebut pemuda adalah, inilah saya dengan segudang karya yang bisa saya buat. Maka itu, haul ini tidak ada kepentingan untuk sahibul haul Kiai Ma'mun Nawawi. Tidak ada kepentingan untuk keluarga besarnya. Jadi haul ini kepentingan buat siapa, Bapak Ibu? Tidak ada lain kepentingan buat kita. Rabbana anfa'na bibarakatihim. Rabbana anfa'na bibarakatihim. Rabbana anfa'na bibarakatihim. Yang sering kita minta, ya Allah, berikan kami manfaat oleh sebab keberkahan guru-guru kami yang mulia. Maka yuk kita ikat sampai di sini supaya haulnya bisa dibawa pulang. Sekaligus mempersiapkan. Sebagian kita berkata, Kiai gimana kita nggak turun dari keluarga yang mulia, kita keluarga yang biasa-biasa. Maka itu kenapa tirakat jadi penting. Ibu Nyai Romo Kiai Masyari itu mengajarkan, kalau kau punya anak tirakatin pakai hari puasanya. Kayaknya orang-orang tua kita dulu begitu Bapak Ibu. Ngamalin buat anak. Ada yang puasa, ada yang sedekah. Ini cara pintas. Supaya apa? Kita belum dari keturunan mulia. Tapi ya Allah, anak cucuku aku meminta, Rabbana hablana minas solehin. Ini ada dua kiai soleh nih di samping kiri kanan saya. Kiai Muhammad Soleh, Kiai Soleh Jailani paling ujung. Kalau bukan bapaknya nggak segede ini beliau. Alhamdulillah, makan gratis, sampai haji gratis. Oh, saya nitip atuh buat depan. Ya Allah ya Rabb. Ya karena ini kepentingan kita. Mobil khusus buat para orang tua dan para santri yang ada di tempat ini. Apa kepentingan buat kita? Dua hal yang ditinggalkan oleh sahibul haul Mama Cibogo. Yang pertama keilmuan yang bersanad. Keilmuan yang maka saya mau bilang, hei para orang tua yang punya anak udah mau sekolah, yang anak udah sekolah pengen mondok, atau pengen melanjutkan ke jenjang berikutnya, pikirin satu hal, kau titipkan pendidikan agama kepada madrasah dan sekolah, pastikan guru untuk anak-anakmu adalah yang ngajarin agama dan ajarannya punya sanad. Kalau enggak kenapa? Kalau enggak nyampe ke Rasulullah. Kalau enggak nyampe ke Rasulullah, nyampenya kemana-mana. Akhirnya tidak bersua bersama tahta liwa'i Rasulullah di hari kiamat nanti. Ini catatan penting Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipegang erat oleh Nahdlatul Ulama, termasuk di negeri kita ini, telah menetapkan mazhab yang empat.
Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Imam yang keempat menjadi patokan secara fikih supaya kita menjadi orang yang moderat, belajar tahu yang namanya muqaranatul madzahib, satu dengan yang lain berbeda tapi diikat oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam ini semua terkodifikasi. Apanya? Karyanya. Maka saya bilang tadi catatan, Mama Cibogo ninggalin kitab berbahasa Arab yang tadi disebutin sama Gus Faiz waktu membacakan manaqibnya. Itu udah catatan. Ulama yang hebat bukan sekedar ia bisa mengucapkan secara lisan, mencontohkan secara hal, tindakan dan perilaku, tetapi membuat legasi atau jamaah berikutnya, santri berikutnya, murid berikutnya, pengikut berikutnya yang gak ketemu dengan beliau bisa mengkonfirmasi lewat legasinya, tulisan-tulisannya itu. Maka semua terkodifikasi. Ada imam mazhab kayak Imam Daud Ad-Dhahiri. Ini gak terkodifikasi, kitabnya gak ketemu dicari. Murid-muridnya tidak membukukan. Dan yang kelima namanya Imam Ja'fari, maka menjadi mazhab yang kelima meskipun sebagian dianut oleh saudara kita yang Syiah. Yang di Bekasi ada imamnya tapi tidak ada mazhabnya. Namanya Imam Maulana. Kalau yang duluan senior ada juga namanya Imam Samudra. Bapak Ibu, ini catatan penting. Maka Shahibul Haul meninggalkan ilmu yang bersanad. Terus kenapa NU milihnya Imam Syafi'i? Majority, mostly, semuanya di Indonesia memilihnya Imam Syafi'i. Bagi kalangan kita yang awam, yang mukhallidin, ngikutnya itu. Tapi yang sudah mustambitin, para santri, kiai-kiai yang sudah banyak untuk memberikan jalan keluar kepada umat nanti pada saat muskilah suatu hukum terjadi. Supaya jelas gitu loh. Sanadnya guru kita Mama Cibogo sampai ke Romo Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari nyambung sampai kepada Imamuna Syafi'i. Imamuna Syafi'i nyambung kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah dalam manaqib sudah banyak dibacakan. Saya mau ringkas bagian ini. Supaya Bapak Ibu kita merasa penting ilmu itu menjadi bagian yang kita warisin buat anak-anak kita. Skill apapun yang kita berikan pasti manfaat. Makanya Allah jamin itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pak PJ nggak bisa dalam posisi sekarang kalau bukan karena ilmu. Beliau Allah angkat derajatnya karena ilmu yang beliau punya. Skill, kemampuan memimpin itu nggak semua orang bisa. Maka yang kedua, dari oleh-oleh Shahibul Haul selain ilmu adalah patriotisme yang tadi Pak Trianto udah bahas. Ya Pak Tri ya. Kekaguman beliau kepada Mama Cibogoin. Soal apa? Ada ulama di zaman itu yang bukan cuma mikirin karir personal dan keluarganya, tapi mikirin tanah airnya. Gak banyak. Makanya kalau bukan orang NU nyari ulama model begini susah. Betul apa betul? Sekarang aja belakangan baru pada ngikut-ngikut NU. 32 tahun tuh kita dipimpin sama Orde Baru di PSBB. Ada gak sejarah NU? Sekarang resolusi jihad disiarkan nasional. Betul apa betul? Maka jangan lepasin NU. Ini bukan karena saya pengurus PBNU ngomong begini. Ini kalau nggak mau lupa sejarah, cekelin tuh NU. Kenapa? Ini satu-satunya organisasi Pak, yang dunia akhirat kartu anggota nggak ada kadaluarsanya. Kalau KTA yang lain kan pakai 5 tahun, betul? Kalau Bapak Ibu bikin KTA NU seumur hidup,
Lantar kalau udah mati masih dianggap anggota. Kenapa begitu bapak mati ditahlilin ila ruhi fulan bin fulan, masih ada namanya. Maka spirit nasionalisme dan patriotisme ini adalah bagian yang juga harus kita rawat. Hanya di pungkasan kita harus segera sadar diri. Kan yang penting tadi bukan buat keluarga ya, bukan buat sahibul maqam. Beliau udah selesai. Udah ada jannatu aden nungguin nih pada reuni ntar beliau nih. Duriat-duriatnya yang soleh-soleh semuanya ngumpul di jannatu aden. Amin. Mudah-mudahan kita yang santrinya, baik yang santri langsung atau enggak langsung, diakui nama Mama Cibogo jadi santrinya. Pak PJ belum pernah ketemu beliau ya, belum pernah ngaji, tapi kemari mulu, insya Allah diakuin santrinya. Asal rajin-rajin ziarahnya, habis ziarah mampir ke Kiai Jamal gitu. Udah pernah absen, Masya Allah. Lihat, kalau kita nggak ketemu langsung sama ulama, cintain duriatnya kan begitu. Supaya nyambungin yang saya bilang di awal, buat ruang kosong di dalam komunikasi dengan Allah, isinya komunikasi mesra dengan kekasih-kekasih Allah. Makanya saya kemana-mana nyeruin ziarah. Kenapa? Belakangan banyak orang males sama ziarah. Ini lagi pergi ke wali mana aja, bapak aja kagak sampai diziarahin. La ilaha illallah. Betul apa betul? Betul apa betul? Yuk. Sekarang yang penting terakhir nih, pungkasan. Buat santri yang banyak ada di tempat ini, juga buat anak-anak kita dan buat kita semua. Kalau ini mutiara terindahnya adalah buat kita, harus kita pahami, legasi Mama Cibogo adalah pegangan. Tapi yang harus kita jalani sekarang adalah adaptif terhadap perubahan. Nih spiritnya nih. Kenapa? Karena kematian dan kelahiran peristiwa rutin yang selalu terjadi. Makanya sampai diulang-ulang tuh. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi. Apa ditanya sama Allah? Dulu engkau tidak ada, lalu menjadi ada, lalu enggak ada lagi, lalu diadakan lagi. Loh katanya kita wujud, iya Bapak Ibu kita wujud, kita ada. Tapi ada kita ini, ada yang enggak bisa ngapa-ngapain. Kita enggak bisa menentukan lahir kita enggak bisa menentukan rezeki kita enggak bisa menentukan jodoh kita enggak bisa menentukan mati kita kapan. Begitu dikasih sakit, lemah selemah-lemahnya. Katanya ada, iya ada kita wujudul imkan. Maka wujudul wajibnya adalah Allah. Kita ini maujud, kita ada karena diada. Lawang cuma diadakan kok sombong. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka bagian ini yang kita lihat, proses kelahiran dan kematian adalah peristiwa rutin yang jika kau titeni cara Allah membuat peristiwa rutin itu, maka akan ketemu dengan pola yang sama. Falsafah masyarakat Jawa itu wonten ilmu titen. Bagaimana cara mencermati proses kehidupan berjalan. Makanya Bapak Ibu, jangan jadi orang yang gelisah, karena gelisah menimbulkan panik. Bicara hutang semua gelisah. Tapi ada hamba-hamba Allah terpilih yang meskipun hutangnya besar, ia tetap berada di jalur ketenangan. Kuncinya, kepanikan menutup pintu berkat. Ketenangan hati membuka pintu itu kembali. Ini kayaknya quotes-nya bagus buat status WA kita malam ini. Jangan bikin status WA isinya ngeluh mulu. Tiap hari ngeluh, tahu-tahu beli motor baru. Giliran dapat rezeki kagak ngomong, gak ngomong-ngomong. Bagus gak buat status kita? Bagus gak? Saya ulang ya. Yang bisa ngapal jadi kuis dapat hadiah dari Patri.
Kepanikan menutup pintu berkat. Ketenangan hati membuka pintu itu kembali. Allah sampai gambarkan, Pak, orang panik itu ka'annahu yas'adu fis sama, kayak orang naik ke langit. Kalau Anda suka mendaki gunung, itu ada 3 kelompok orang tuh. Pertama disebut dengan quitter, yang kedua disebut camper, yang ketiga disebut climber. Quitter itu dia sampai gunung nggak mendaki, cuma mendongak ke atas. Keren, gunungnya indah, Pangrango hebat, tapi nggak bisa naik. Kenapa? Lemes duluan. Yang kedua namanya camper. Dari anak kaki gunung dia melangkah. Di pos 2 bangun tenda, dia camping. Besok pagi dia bangun, lihat ke atas, jauh banget masih ini. Akhirnya dia selesai mendaki, turun lagi. Pas turun kan ketemu orang baru yang naik, nanya gimana puncak, keren banget. Padahal sampai apa enggak? Nggak ada. Yang kagak sampai kan yang ngomongnya paling banyak. Maka the real climber adalah orang-orang yang betul-betul sejati sebagai pendaki. Ia tidak akan mundur setapak sebelum kakinya menjejak di atas puncak. Itulah santrinya Mama Cibogo. Bukan santri yang begitu dihajar oleh satu persoalan langsung lemes, letoy, menderita penyakit 7L, lemah lesu, letih lunglai, loyo, lemes, lebay. Ini punya penyakit begini, duit 2 juta utang sekelurahan tahu. Lo orang ngomong semua sama orang, lebay. Maka hati-hati penyakit 7L. Maka yuk kita rawat spirit adaptif terhadap perubahan. Allah yang mengajarkan kita untuk sadar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau mau berubah mulai dari kita, bukan maksa orang lain. Maka hari ini saya yakin yang dicanangkan oleh Pak PJ, Bekasi berani dan semakin berani itu akan terwujud kalau kita tidak mundur setapak sebelum cita-cita sampai di atas puncak. Itu. Makanya pesantrennya motivasi Pak PJ. Saya benar, waktu saya ditanya sama media pernah, kenapa pesantrennya motivasi? Di luar sana banyak orang kehilangan api motivasi. Buktinya apa? Antrian BLT. Jangan ada daftarnya, enggak ada daftarnya rebutan. Lah susah amat orangnya. Saudaraku rahimakumullah, spirit ini penting. Ini kita menghadapi gelombang perubahan yang hebat. Teknologi peradaban lebih cepat bukan hanya dari umur kita, bahkan dari pengetahuan kita. Beli HP Pak, belum 2 bulan, itu angsuran belum kelar, udah ganti lagi yang baru. Yang ini aja belum ngerti itu isinya apa aja, udah ganti. Sekarang ada teknologi AI, artificial intelligence, kecerdasan AI yang merongrong banyak perubahan pekerjaan di sektor yang begitu diinginkan oleh manusia lain. Pabrik Pak, habis manusia diganti mesin, mesin diganti lagi dengan kartu, dengan chip, chip nanti diganti lagi dengan sensor. Terus kalau semua yang ngerjain robot, kita mau ngapain? Betul apa betul? Kalau anak-anak kita nggak siap dengan gelombang perubahan, maka mereka akan berkata, emang susah hidup zaman sekarang. Maka kalau perlu kita jawab, bukan susah hidup di zaman sekarang, cuman elu aja yang kurang siap menghadapi zaman. Begitu. Makanya kelompok demografi ini penting difahami. Kalau kita kebanyakan kan generasi X ini kayaknya. Betul ya? Kalau generasi silent generation nggak ada kayaknya. Silent generation itu kelahiran di bawah tahun 1945. Ada nggak yang masih hadir? Halo? Kira-kira kita masih punya nggak tuh orang tua atau kakek nenek yang lahirnya sebelum tahun 45? Udah nggak ada ya? Kalau ada juga udah nggak ada pangkatannya udah. Tinggal dia doang dirian. Kelahiran tahun 1946 sampai 1964 disebut dengan baby boomers. Kenapa baby boomers?
Itu Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara banyak ditarik dari barak, pulang ke rumah masing-masing, gak ada kerjaan, ketemu bininya, bikin anak terus. Makanya baby boomers, ledakan bayi. Ledakan penduduk terbanyak setelah Perang Dunia Kedua. Jumlahnya cukup banyak, tapi sekarang sudah mulai habis. Generasi ketiga disebut dengan generasi X. Kelahiran tahun 1965 sampai 1980. Ini kayaknya kebanyakan kita nih di sini sekarang. Kelahirannya 60-an sampai 80. Generasi X, generasi yang hidup di antara dua peradaban. Peradaban kolonial dan peradaban milenial. Kita masih kirim surat pakai wesel. Kita masih ngambil duit pakai wesel ya. Kirim surat pakai pos, ngambil duit pakai wesel. Kita masih pakai telepon umum. Hitam putih televisi kita. Satu kelurahan yang punya cuma satu. Itu juga pakai aki. Nonton Elias Pikal lagi seru-serunya, habis akinya. Ya Allah. Tapi kita juga hidup di peradaban internet. Itu kenapa banyak generasi X yang kelihatannya keren, cuman gayanya doang. Handphonenya sih pakai flip yang bisa lipat. Begitu ngisi, ayo bagaimana caranya ini ya? Diajarin password lupa mulu. Ini generasi kita. Yang milenial nggak usah ngetawain. Emang begini kodratnya kita yang lahir duluan. Yang keempat, kelahiran 1981 sampai 1995 adalah generasi Y atau generasi milenial. Banyak pertanyaan buat mereka sekarang ini. Kenapa pertanyaannya generasi Y? Kalau dibaca Y generation. Sekarang sebagian anak kita milenial udah punya anak, ngasih cucu sama kita. Kelahiran 96 sampai 2011 adalah Alpha Generation, generasi Alpha. Generasi Z atau Z Generation. Gen Z ini yang sekarang menjadi PR buat kita. Sama adik-adik mereka tuh. 1996 sampai 2011 Gen Z, Z Generation. 2011 sampai sekarang disebut Alpha Generation, generasi Alpha. Ini PR bagi kita. Maka di akhir saya pengen supaya obat rohaninya dapat. Karena sekarang ini ada mental health. Penyakit mental yang menyerang remaja-remaja kita. Angka bunuh diri di kalangan Gen Z bertambah. Kenapa? Gampang stres. Ini tanyain Pak Tri yang pengusaha. Tanyain pengusaha-pengusaha lain. Kalau nerima karyawan Pak dari Gen Z, maunya gaji gede, kerjaan ringan. Betul Pak? Betul. Ini Gen Z yang repot. Kerjanya nggak mau, giliran gaji pengennya gede. Lah kan ngeselin. Betul Pak? Betul. Sehingga ada penyakit mental yang terkenal namanya FOPO. Fear of other people's opinion. Ini kira-kira kalau jadi kuis bisa diucapin lagi apa enggak ini Pak Tri? Halo, apa namanya? Singkatannya aja gampang, FOPO ya. Fear of other people's opinion. Dia merasa kehilangan dan takut oleh sebab opini orang lain. Kalau diomongin, diambil hati, diambil pikiran, jadi stres. Oh si Diana celananya kok beda sama temennya yang lainnya. Enggak zaman ini jangan. Udah enggak ngetren kok dipakai. Nyampe rumah dipikirin. Emaknya sama bapaknya yang dirongrong, ganti celana mah udah gak mode gitu. Maka ada penyakit mental kedua namanya FOMO, fear of missing out, takut kehilangan. Kalau udah gak ngetren, ini yang mengakibatkan adanya kemarin itu war ticket Pak. Perang tiket. Bola final masih sebulan, tiket dijual habis. Yang beli calo. Sebagian orang takut nggak kebagian. Maka saya mau tuntaskan bagian ini supaya kembali ke haul. Keyword yang saya sampaikan tadi. Ayo mulai malam ini dan seterusnya. Berikan ruang di dalam hati kita. Komunikasi kita dengan Allah. Hadirkan komunikasi dengan kekasih-kekasihnya Allah. Rabbi hasbi Rabbi Jallallah
ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله. Cukup bagiku Allah, cukup Allah. Ma fi qalbi illallah, enggak ada di hatiku kecuali Allah. Alal hadi sallallahu, atas Nabi Muhammad yang diberi nama Al-Hadi itu, salawat salam kepada beliau. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Rasulnya memuji dan memuliakan kekasih-kekasihnya. Dan malam ini kita berada di tengah-tengah karomah kekasih Allah, Mama Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Semoga beliau mengakui kita sebagai santrinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekhilafan. Jumpa lagi lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.